Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agan Dayat. Waduh, hari ini aku bersama dengan Pak Juan Girsang. Kita ada di Kota Medan. Jadi ada planning rencana untuk jalan-jalan di Kota Medan dengan teman-teman. Kebetulan aku kontak dengan Pak Juan karena menurut aku harus ketemu dengan Pak Juan nih. Ini salah satu jagoan nih di Kota Medan nih. Juga salah satu founder dari Walk the Street, komunitas street fotografi yang ada di Kota Medan. Kita akan ngobrol banyak dengan Pak Juan. Pak, apa kabar nih Pak? Baik Mas Dayat, makasih banyak udah datang. Selamat datang di Medan. Iya. Jadi Pak, aku ganggu waktunya nih Pak di hari Sabtu, mungkin liburan untuk keluarga, jadi aku culik sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak, nggak apa-apa Pak ya? Siap. Gimana Pak kegiatan sehari-hari? Kerjaan lancar, tapi masih menyesuaikan dengan kondisi sekarang lah Mas Dayat. Jadi kadang-kadang work from home, kadang-kadang masuk. Ya, tapi normal masih sip-sipan kayak itu, masih, tapi udah agak normal Pak ya? Udah mendingan sih, tapi tetap protokolnya masih harus dijaga kalau kita tuh. Oke. Pak Juan di kantor apa nih Pak? Aku di kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera Utara sekarang. Oke. Sebelumnya aku di Belawan. Ini baru sekitar 3 bulan lalu pindah ke kantor wilayah di Kota Medannya, jadi lebih dekat lah. Sebelumnya di mana Pak? Di Belawan. Aku di Belawan, kantor gitu. Pelayanan Bea dan Cukai Belawan. Kayak dulu foto-fotoku banyak kan tentang Belawan. Tentang Belawan ya. Berarti masih satu lingkupan dengan Pak Dani yang di Aceh lah, Pak. Oh iya, Mas satu ini ya, satu wadah lah istilahnya. Betul. Di kantor Bea Cukai gitu ya. ya. Sama-sama di bawah Kementerian Keuangan. Wah, keren. Jadi Pak Juan nih pekerjaan utamanya adalah seorang ASN lah, Pak ya. Jadi fotografi ini hanya sebagai apa ya, Pak? Bisa disebut dengan apa? Hobi atau pelampiasan dari unek-unek atau apa namanya? Sekedar untuk memotret atau untuk kepuasan, kayak gimana Pak dengan fotografi ini sendiri? Kalau fotografi ya mungkin semua berawal dari hobi lah, cari waktu kan, cari waktu di sela-sela kesibukan gitu. Tapi ya kemudian saya sendiri menemukan ketertarikan tersendiri lah sih. Jadi dibilang hobi tapi levelnya mungkin agak serius juga. Serius. Jadi hobi yang diseriusin. Betul. Tapi bukan menjadikan fotografi sebagai pekerjaan utama. Cuma maksudnya gimana ya, hobi tapi sudah menjadi apa sih Pak, kenikmatan dan keseriusan di menjalankan dengan fotografi itu Pak ya? Iya betul Mas Dayat. Jadi ada keinginan untuk belajar kayak gitu. Pengen belajar dari orang lain, pengen sharing, ya kayak gitulah. Jadi apa namanya ya, agak sedikit naik levelnya dari hobi lah gitu. Bukan sekedar hobi ya, udah sekedar itu, tapi gimana ya sebutnya ya, hobi tapi sudah naik level. Hobi yang betul-betul sudah menjadi keseriusan gitu. Betul. Kira-kira kayak gitulah. Dan Pak Juan ini salah satu street photographer yang bisa dikatakan street photographer yang mendalami dan mencintai street photographer. Pak, kenapa sih Pak Juan lebih memilih menekuni di dunia street fotografi gitu Pak? Sedangkan kan banyak hal-hal lain yang bisa kita motret gitu. Tapi kenapa Pak Juan sangat konsisten di situ? Apakah ada sesuatu yang Pak Juan bisa bagikan? Gimana Pak? Kalau ini awalnya sih sebenarnya berawal dari kesibukan ya, Jadi saya melihat bahwa dengan kesibukan saya sebagai ASN, itu saya susah motret untuk yang misalnya kayak landscape gitu. Saya harus siapin waktu. Iya, betul Pak, betul. Dan apalagi misalnya kayak dulu saya di Jakarta itu kalau mau landscape harus pergi agak jauh. Iya. Di Medan pun sama seperti itu. Tapi berawal waktu itu di Tangerang sih. Jadi saya pikir saya harus memotret, tapi apa ya gitu. Terus mulai banyak. Waktu itu baru mulai ngetren lah di Indonesia ya. Tahun-tahun berapa Pak? Sekitar mulai rame lagi itu sekitar 2000. Jarang lah yang potret street, terus berkembang tiba-tiba itu ya, ada beberapa fotografer yang mulai mempopulerkan, termasuk di waktu itu kalau nggak salah saya termasuk followernya Mas Gatu ya, Gatot Subroto. Oke. Waktu itu juga sering memotret ala street zaman gitu kan. Cuma masih belum paham ini maksudnya yang disebut dengan fotografi jalanan, masih belum terlalu paham. Yang penting ikut aja gitu, memotret di jalanan gitu Pak. Betul. Kayak bahkan mungkin prinsip-prinsipnya juga saya nggak tahu. Iya. Pokoknya saya pikir wah ini asik, bisa motret di mana aja, di sela-sela aktivitas gitu, setelah pulang kerja atau sambil jalan-jalan bisa motret. Nah,
saya melihat oh ini menarik gitu, bisa menemukan sesuatu yang baru dan bisa motret kapan aja gitu. Oke, Jadi awalnya dari situ sih Mas. Jadi itulah kenapa Pak Juan nih lebih memfokuskan ke street fotografi karena lebih simpel ya Pak, kita nggak perlu ngatur waktu, kita Betul. sambilan pergi ke kantoran bisa motret di mana saja gitu Pak ya. Betul. Oke. Dan dengan street fotografi sendiri Pak Juan akhirnya membuat sebuah wadah di Kota Medan atau sebuah komunitas Betul. yang dinamakan dengan Wildlife Street gitu Pak. Oke, motret bentar ya. Oke, sip, lanjut Pak. Oh, dia urut sendiri. Jadi Pak Juan nih karena seorang street photographer ngelihat sesuatu yang menarik langsung pingin difoto. Lagi nunggu momen, beda kalau street photographer. Ngomongin momennya nggak datang. Tadi pas nggak mau motret, momennya ada. Gimana Pak? Dapat momennya Pak? Nggak dapet. Lucunya street fotografi kayak gitu. Apa kadang-kadang momennya ada depan mata, kita tungguin lama. Betul. Momennya nggak muncul gitu. Dia tapi ya kayak gitu. Kadang-kadang ada unsur kejutan-kejutan. Betul, spontanitasnya Pak yang Betul. menarik sekali ya Pak ya. Betul. Kadang kalau kita udah prediksi malah nggak muncul dan nggak menarik. Ya kayak gitulah. Jadi harus dicoba terus. Itu dia sambil jalan. Sambil jalan berarti kamera ini harus standby terus Pak ya. Iya. Misalnya ke kantor pas mau pulang, Benar. kapan kita melihat sesuatu yang menarik sehingga bisa harus difoto, jadi kamera tuh harus standby. Benar. Ini pakai kamera apa nih Pak? Aku kebetulan pakai Fuji X-T itu. Wah, keren. Pakai landscape. Ya ini Keren. kebetulan pernah dikasih teman saya, jadi ini saya pakai sampai sekarang. Wah, asik. Oke Pak, kita lanjut ngobrol Ya, masalah ya. Wildlife Street. Jadi kenapa Pak Juan terpikirkan untuk membuat sebuah komunitas street fotografi di Kota Medan yang notabene-nya kita masih tahu bahwa banyak komunitas di Kota Medan, tapi dengan street fotografi sendiri ini kan masih sangat jarang gitu. Kenapa Pak Juan akhirnya memikirkan untuk harus membuat nih sebuah komunitas yang berbasis street gitu? Iya. Jadi awalnya itu karena sebetulnya kerasa penasaran ya Mas Dayat. Oke. Saya kesini pindah tahun 2017 akhir ya. Oke. Mungkin Desember lah, Hmm. Desember 2017. Saya kan nggak punya banyak teman. Yap. Saya mencari teman lewat fotografi. Saya coba cari komunitas, saya coba browse di Instagram, tapi tetap yang street ya. Street. Oke, Cuman oke. saya belum menemukan sih. Waktu itu saya nggak menemukan. Saya nggak tahu apakah hashtagnya nggak pas atau apa. Yap, Tapi waktu itu saya tidak menemukan banyak foto-foto street di Medan. Oke, sip. Gitu. Sip. Lalu ya udah, sejak itu saya memang pengen, karena waktu itu tidak menemukan ada community yang serius. Ya, waktu itu ya. ha. Ya saya pikir kenapa enggak nih kita coba bikin sesuatu Ya, di Medan sip. untuk explore Medan dan untuk memperbanyak foto-foto Medan sih, Oke, dari sip. sisi street fotografi. Dari sisi street fotografi, bukan Gitu. dari sisi foto-foto yang lain gitu Pak. Betul. Mungkin foto lain banyak, tapi saya melihat dari sisi street fotografi itu punya values lebih, karena kita bisa merekam banyak hal yang terjadi di kota gitu. Betul. Dan kita bisa memotret sampai ke sudut-sudut kota, Betul. sampai ke bagian-bagian yang tidak pernah dijangkau oleh seorang fotografer. Motret di situ, bahkan seorang street fotografi itu bisa masuk kemana-mana aja gitu kan Pak ya. Benar, dan lebih santai ya. Iya, Santai iya, artinya iya. kita kan tidak ada beban bahwa harus dipublish lah, Iya. harus segala Benar, macam gitu ya. Itu Ja- kadang-kadang bikin kita lebih enak motretnya. Betul Pak. Jadi beberapa teman-teman yang memotret itu yang akhirnya terbentuk Wildlife Street itu memang punya passion di street fotografi semua gitu Pak. Ya, hampir semuanya Oke. punya passion di street, tapi beberapa dari mereka juga punya aktivitas di bidang fotografi lain ya. Oke. Ada juga yang di belakangan itu ada yang di wedding, ada yang Oke, sip. ada yang Hmm. ada yang suka lomba foto, ada juga yang jurnalis pada akhirnya gitu kan. Wah, ini udah ada Mas Lili nih. Iya. Ini salah satu apa namanya Halo, juga Mas Lili. Wildlife Street dan Hai, ini halo, Geo semua. Nusantara nih. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Juan tadi, terus ada Om Lili juga. Nah, Kita ngobrolin tadi tentang Wildlife Street gitu. Maksudnya terbentuk sebuah komunitas Wildlife Street ini. Jadi kayaknya kita langsung sekalian ngobrol aja bareng Iya, Pak. iya, benar. Sambilan jalan gitu. Jadi Om Lili, apa kabar nih Om Lili? Alhamdulillah sehat. Waduh, asik. Ini punggawanya Geo Nusantara nih.
Jagoannya Geo Nusantara ini teman-teman, kalau belum tahu komunitas Geo Nusantara yang berbasis Instagram. Om Lili salah satu bagian yang terpenting juga di dalam Geo Nusantara. Orang penting bisa dikatakan juga orang-orang yang membangun Geo Nusantara juga dari awal gitu ya Om Lili ya. Konsisten di komunitas, dan Om Lili juga kebetulan tinggalnya di Kota Medan. Pak Juan ini kan dengan Om Lili kan punya banyak kesibukan yang berbeda gitu. Apalagi Pak Juan juga seorang ASN yang bisa tiba-tiba dipindahkan tempat gitu, pindahkan daerah gitu. Gimana dengan World Street ini Pak? Istilahnya kita sudah membangun, Pak Juan sudah membangun dengan World Street, tapi tiba-tiba Pak Juan sendiri yang penggagasnya juga harus pindah ke kota yang lain. Ini ada suatu dilema, gimana Pak untuk menanggapi hal seperti itu? Iya, ini sebenarnya kalau dari saya pribadi kekhawatiran tersendiri sih sebenarnya ya, karena memang dalam proses kaderisasi kita masih agak ada kendala ya. Masih ada kendala. Ya ini lagi dikerjain lah Mas Dayat. Om Lili nih bisa semua untuk menggerakkan. Penggerak di mana-mana. Penggerak. Gitu. Jadi karena memang yang aku pelajari Pak, street fotografi, dia bukan street fotografi ya, komunitas ini mereka melihat sebuah sosok sebenarnya, melihat sebuah figur gitu. Jadi pada saat kita tidak lagi istilahnya kita punya waktu yang berbeda, mungkin kita tidak kumpul lagi, kita tidak berbaur lagi, tidak hunting bareng, aku melihat komunitas itu akan mulai turun gitu Pak. Makanya itu yang aku pikirkan, kayak kemarin aku buat sebuah komunitas street fotografi juga di kota Banda Aceh. Pada saat aku tidak terlibat lagi dengan mereka, ya udah orang-orang yang tidak punya passion di street fotografi, ya udah mereka mulai hilang, lepas. Akhirnya komunitas itu vakum, bubar dan seperti apa. Nah itu yang menjadi pertanyaan bagi World Street, tapi Pak Juan sudah menyiapkan kaderisasi lah seperti itu. Proses sih. Orang-orang yang akan melanjutkan gitu kan Pak. Jadi Pak Juan dan Om Lili, waduh aku thank you banget sudah bisa ketemu, sudah bisa bergabung. Pak Juan kasih dong sedikit buat teman-teman, kira-kira mereka yang pingin punya passion di street fotografi, apa yang harus mereka kerjakan gitu Pak. Buat teman-teman yang punya ketertarikan di dunia street fotografi, pesan dari saya mungkin nggak spesifik untuk street ya. Teman-teman belajar dari awal untuk memperbanyak visual ya, memperbanyak referensi visual, kemudian sering sharing sama teman-teman, mau dikritik jangan takut dikritik ya, terus harus terbuka, terus mau mempublikasikan karya-karyanya jangan malu, nggak apa-apa, progres itu butuh waktu gitu kan. Kalau Om Lili gimana nih Om? Kalau aku istilahnya apa yang Om Lili harapkan, apa yang Om Lili ingin bagikan buat teman-teman yang ingin terlibat di street fotografi gitu? sama seperti tadi Bang Juan sebenarnya udah ngomongnya udah kompleks. Aku cuma mau nambahin aja. Misalnya attitude itu penting dalam fotografi. Sebagai dalam ilmu fotografi. Intinya kita tetap harus belajar terus. Dan jangan tinggi hati. Mau kita menerima kritikan, itu tadi udah benar banget. Menerima kritikan dan menerima masukan kan itu. Nah, otomatis kalau kita punya attitude seperti itu, ya mau make it happen saja, mau melakukan saja dan menjadikan passionnya dengan lebih baik, maka kita otomatis akan menjadi yang lebih baik, bahkan bisa jadi yang terbaik gitu. Mantap, keren. Jadi kayak Agan Dayat ya. Ya kayak Mas Agan Dayat nih, yang prestasinya internasional. Wah, itu kebetulan aja. Jadi, Om Lili, Pak Juan, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah aku udah bisa ketemu dengan Pak Juan dan Om Lili. Thank you banget Pak Juan, thank you banget Om Lili sudah mengambil sudah menyediakan waktunya untuk aku ngobrol-ngobrol. Maju terus, semoga kita ketemu lagi kapan-kapan, tetap keep in touch dalam WA atau Instagram, tetap menginspirasi baik di Kota Medan maupun teman-teman yang lain. Thank you Pak Juan, terima kasih Om Lili, terima kasih.